Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Bu Rani berharap kalian sehat selalu. Bagi yang sakit atau kurang enak badan, jangan lupa makan yang teratur, istirahat yang cukup agar kesehatan kalian bisa pulih kembali dan dapat belajar bersama meskipun melalui sistem daring. Anak-anak, pada pagi hari ini Bu Rani akan menjelaskan matematika KD 3.13 terkait dengan data. Apa itu data? Data merupakan keterangan atau informasi mengenai sesuatu. Contohnya, data ukuran sepatu di kelas 3A atau data bulan kelahiran di kelas 3B atau juga data pelajaran yang disukai di kelas 3 dan seterusnya. Masih ada banyak contoh yang lainnya. Untuk pengumpulan data sendiri, kalian dapat melakukannya dengan bertanya langsung atau wawancara. Misalkan kalian mau mengumpulkan data ukuran sepatu di kelas 3. Kalian boleh bertanya kepada teman kalian secara langsung. Yovita, ukuran sepatumu apa? Kesia, ukuran sepatumu apa? Niko, ukuran sepatumu apa? Pedro, ukuran sepatumu apa? Dan seterusnya. Kalian bisa bertanya langsung, mewawancarai ke teman-teman kalian. Yang kedua, dapat kalian lakukan juga dengan melakukan pengamatan. Contohnya, kalian ingin mengetahui pengunjung di suatu restoran tertentu. Kalian mengamati. Oh, pada jam 8 orang yang datang, misalkan kalian menghitung 1, terus nanti ada orang yang datang lagi, kalian buat lagi 2, ada yang datang lagi 3, ada yang datang lagi 4, kalau ada yang datang lagi baru ini namanya 5. Itu dinamakan pengamatan. Pada jam 8 ini yang datang sebanyak 5 orang, pada jam 9 yang datang misalkan 10 orang, dan seterusnya. Kalau kalian melakukan pengamatan dan kalian menghitung, kalian menggunakan turus. Turus ini seperti garis-garis. Nanti kalau sudah sampai 5, baru kalian buat garis miring, garis diagonal yang ujungnya sampai sini dan berakhir di sini. Ini tandanya 5. Jadi kalau misalkan Bu Rani ada pengunjung lagi, bagaimana? Kalian mulai menuliskan lagi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada 2, 1, 2 artinya 10. Soalnya apa? 1 ini nilainya 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Begitu. 5 tambah 5 jadinya 10. Ini sekedar pengetahuan untuk kalian. Dan pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan cara membaca buku. Contoh, Bu Rani akan mengajari kalian cara membuat diagram. Bahkan mungkin kalian di rumah sudah belajar sendiri, hebat. Data permainan yang disukai anak-anak. Bermain bola ada 6 anak. Bermain benteng-bentengan 4 anak. Bermain stick ada 3 anak. Sekarang kita buat diagram. Nah, bola, benteng, dan stick ini merupakan jenis permainan yang disukai anak-anak yang sudah Bu Rani tuliskan tadi. Lalu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini merupakan banyak anak yang menyukai permainan tersebut. Kita ambil dari yang tertinggi. Ini, tertingginya mana? 6, 4, dan 3. Maka yang tertinggi 6, lalu kita menuliskannya di sini angka tertingginya 6. Bu Rani, kalau misalkan saya ingin menuliskan angka 7 atau 8, apakah boleh? Di sini saya tambahkan angka 7, terus di sini angka 8. Ya, boleh anak-anak. Yang penting kalian tidak menuliskan angka tertingginya kurang dari 6. Contohnya kalian menuliskan angka tertingginya 5 ataukah 4. Ini yang tidak boleh. Karena apa? Data tertingginya 6. Kalau kalian menuliskan angka tertingginya 5, ini tidak dapat masuk di diagram yang kalian buat.
Begitu. Jadi diagramnya menyesuaikan data yang telah kalian buat. Bola, yang menyukai bola ada 6 anak. Jadi kita arsir sampai di angka 6. Semuanya diarsir. Benteng sampai di angka 4 karena yang menyukai ada 4 anak. Jangan lupa mengarsirnya satu persatu. Nanti kalau semuanya kurang terlihat, kurang rapi. Kalau misalkan kalian ingin mewarnai juga tidak apa-apa. Kalau misalkan kalian arsir satu persatu, kalian juga dapat menghitung arsirannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu. Tidak hanya diarsir, kalau kalian ingin mewarnai juga boleh. Sama saja, kalau diwarnai berarti harus sampai di angka 6. Kalau ini juga sampai di angka 4 dan ini sampai di angka 3. Dari sini kita dapat mengetahui, misalkan dari diagram kita tidak tahu data permainan yang disukai anak-anak, berapa anak, tapi kita hanya tahu diagramnya saja. Kita dapat menghitung, berarti anak yang menyukai permainan bola ada 6. Ini arsiran terakhirnya di angka 6. Yang menyukai benteng-bentengan ada 4. Yang menyukai stick ada 3. Jadi dapat disimpulkan permainan yang paling disukai anak-anak, kalau paling itu kan berarti yang bermain banyak, ada 6 anak. Begitu. Oke, bisa dibuka buku paketnya halaman 115. Nih. Ini ada contoh lagi. Karya yang dibuat siswa. Jadi karyanya ada bunga kertas, bingkai foto, tempat pensil, dan hiasan dinding juga celengan. Bunga kertas 12, bingkai foto 8, tempat pensil 6, hiasan dinding 10, dan celengan 4. Untuk data ini dapat juga disajikan dalam bentuk diagram gambar. Satu gambar mewakili jumlah yang sama. Contohnya, celengan. Celengan tadi di atas yang membuat siswanya itu ada 4, tapi kenapa kok di sini hanya ada 2? Tadi sudah dijelaskan, untuk satu gambar yang sama mewakili jumlah yang sama. Satu gambar ini mewakili 2 siswa, ini juga 2 siswa. Jadi kalau ini ada 2 gambar berarti ada 4 siswa, ini 2 dan ini 2, begitu. Untuk yang bunga kertas tadi kan ada 12 anak, tetapi di sini ada hanya 6 gambar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gambarnya kan sama, jadi dia mewakili jumlah yang sama. Jumlahnya berapa tadi? 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hitung. 2 ditambah 2, 4, tambah 2, 6, ditambah 2, 8, ditambah 2, 10, dan ditambah 2 adalah 12. Begitu juga yang lainnya, yang ini, dan juga ini. Jangan lupa, kalian juga harus menuliskan keterangannya. Keterangan gambar ini mewakili 2 siswa. Jika 1 mewakili 2 siswa, maka 2 mewakili 4 siswa, dan seterusnya. Harus menggunakan keterangan. Begitu anak-anak, jika ada yang ditanyakan silakan langsung menghubungi Pak Doan ataupun Bu Rani. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Selamat pagi, berkah dalam.